kitab Arba'in Nawawiyah, hadis yang juga diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah dzata yaumin ittala alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi athar safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi." Ini merupakan hadis yang cukup panjang di dalam kitab Arba'in. Hadis ini bercerita tentang bagaimana Rasulullah SAW ketika duduk bersama sahabat datang seorang laki-laki. Sebelumnya Umar bin Khattab sudah kita ceritakan pada pertemuan sebelumnya. Beliau adalah khalifah yang kedua, biografi beliau, dan juga sudah kita sebutkan keistimewaan Umar bin Khattab. Adapun meninggalnya Umar bin Khattab yaitu secara syahid, walaupun bukan dalam pertempuran, tetapi meninggal saat mendirikan sholat di tahun ke-23 Hijriah. Dikatakan sejarah yang terkenal yang ma'ruf tentang Umar bin Khattab saat beliau mendirikan sholat subuh menjadi imam. Lalu tiba-tiba datang seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah, lalu menusuk Umar bin Khattab saat beliau sedang sholat subuh di rakaat kedua. Jadi rakaat pertama aman, naik di rakaat kedua tiba-tiba Abu Lu'lu'ah maju dan menusuk Umar bin Khattab dalam riwayat sab'a ta'anat dengan 7 kali tusukan sampai Umar bin Khattab tidak sadarkan diri, keluar isi perutnya karena memang tusukan yang sangat lebar oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Lalu Abu Lu'lu'ah al-Majusi bunuh diri, artinya dia bunuh diri sendiri. Ada yang mengatakan setelah dikejar, dikepung dengan sahabat yang lain, akhirnya dia bunuh diri. Intinya akhirnya Umar bin Khattab tidak sadarkan diri. Saat itu para sahabat tentunya melanjutkan sholat subuh dengan digantikan oleh sahabat yang lain maju. Setelah selesai, Umar bin Khattab masih tidak sadarkan diri. Akhirnya dibangunkan Umar, "Ya Amirul Mukminin," digoyang, digerakkan supaya bangun, supaya sadar, tapi tidak bangun. Lalu anaknya yang bernama Abdullah bin Umar mengatakan, "Da'ni, tinggalkan aku, biarkan aku yang membangunkan ayahku. Aku tahu bagaimana cara membangunkannya." Kemudian diucapkan seperti adzan di telinganya, "As-shalah, as-shalah," diingatkan tentang salat. "As-shalah, as-shalah." Waktu dengar kata-kata salat, langsung Umar bin Khattab sadar. Padahal mughma alaih, dalam keadaan pingsan, bukan tidur. Dalam keadaan tidak sadarkan diri mendengar kata salat, langsung bangun. "As-shalah, as-shalah," kata Umar bin Khattab. "Salaita raka'ah," wahai ayahku, engkau baru menyelesaikan 1 rakaat. Bagi rakaah wahidah, tinggal 1 rakaat lagi yang belum selesai Umar. Wahai Amirul Mukminin, wahai ayahku. Maka Umar bilang, "Pak wajhihunil kiblah," hadapkan aku, arahku ke kiblat. Karena tadi waktu tidak sadarkan dia sudah kondisi sudah tidak menghadap kiblat lagi. Lalu diarahkan ke arah kiblat, fakammala shalah, dia menyempurnakan salatnya 1 rakaat lagi. Setelah selesai baru dia tanya, "Siapa yang membunuh aku? Man qatalani?" Siapa yang membunuh aku? Lalu Umar bin Khattab, Abdullah dan sahabat yang lain bilang, "Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Yang membunuhmu, yang nusukmu, wahai Umar, Abu Lu'lu'ah al-Majusi." Mendengar kata Abu Lu'lu'ah al-Majusi, dia bilang alhamdulillah. Mengucapkan alhamdulillah Umar bin Khattab. Kenapa? Dia bilang alhamdulillah yang membunuhku bukan umat Nabi Muhammad SAW. Karena aku tidak mau nanti di yaumil qiyamah berhadapan dengan umat Nabi. Ini adalah puji aku bersyukur kepada Allah yang membunuhku bukan seorang muslim. Kemudian Umar bin Khattab minta minum, merasa haus, diberikan minum susu. Lalu semua yang dia minum keluar dari perutnya. Setelah melihat dia berkeluar darah dan campur dengan susu yang dia minum, Umar bin Khattab bilang, "Qatalani, dia telah membunuh aku sudah meninggal. Sudah tidak bisa diobati lagi, aku sudah meninggal." Kata Umar bin Khattab, "Abdullah," Umar dipanggil anaknya, "nanti kalau aku meninggal, engkau datangi Aisyah. Mintakan izin kepada beliau, kalau boleh aku ingin dikubur di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia tidak izinkan, kuburkan aku di Baqi." Ini adalah pesan terakhir Umar bin Khattab. Lalu meninggallah Umar bin Khattab. Jadi meninggalnya yaitu dalam keadaan sholat subuh. Walaupun 1 rakaat belum sempurna, tapi disempurnakan lagi. Nah, ini tentunya hikmah yang sangat banyak sekali, bahwa
Begitulah Umar bin Khattab, memang di saat hidupnya Umar sering berdoa bahwa Allahumma ja'al mauti fi baladi rasulik. Itu salah satu doa Umar bin Khattab. Kalau dia habis salat, dia berdoa, doa, salah satu doanya, Allahumma ja'al mauti fi baladi rasulik. Ya Allah, jadikanlah kematianku itu di negeri Rasulmu, yaitu negeri Madinah. Jangan meninggal aku di luar Madinah. Dan ini karena memang Rasulullah pernah bersabda, man yastati an yamuta fil Madinah falyamut. Siapa yang bisa meninggal di Madinah, meninggallah di kota Madinah. Karena yang pertama kali nanti dibangkitkan adalah orang-orang yang dikubur di Madinah, di Baqi. Dan orang yang pertama kali dapat bagian syafaat dari Rasulullah ada Ahlul Baqi. Nah, ini tentunya Umar bin Khattab berdoa dan digabulkan meninggalnya di kota Madinah pada tahun 23 Hijriah dalam usia 63 kurang beberapa bulan. Artinya hampir sama dengan umur Rasulullah dan umur Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan akhirnya didatangilah Aisyah oleh Abdullah bin Umar, wahai Aisyah, ayahku berpesan kalau memang kau izinkan, beliau ingin sekali dikuburkan di dekat dengan Rasulullah, dekat dengan sahabatnya yaitu Abu Bakar. Tapi kalau engkau tidak izinkan, ayahku berpesan untuk dikubur di Baqi. Apa kata Aisyah? Wallahi Abdullah, itu adalah tempat tinggal tersisa satu. Di situ ada kuburan ayahku, suamiku Rasul. Di sebelahnya itu ada kuburan ayahku Abu Bakar. Yang satu lagi itu tempat sudah aku siapkan untuk diriku. Tapi karena Umar bin Khattab Amirul Mukminin minta, maka saya relakan tempat itu untuk Umar. Nah, akhirnya Rasulullah Umar pun dikubur di sebelah Rasul, Abu Bakar, Umar. Oleh karena itu kalau kita ke Madinah Al-Munawwarah, di Masjid Nabawi saat ini kuburan itu dulunya di luar masjid. Karena adanya perluasan, akhirnya kuburan itu masuk di dalam masjid. Saat kita berziarah, maka salamlah kepada Rasul, satu langkah ke kanan Abu Bakar, satu langkah ke kiri adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Ini Umar ibn Khattab, apa kata Aisyah? Wallahi, sejak ada kuburan Umar bin Khattab, aku tidak bisa lagi sembarangan. Dulu waktu aku masuk ke kamarku, aku buka jilbabku, aku berpakaian bebas. Kenapa? Karena di kuburan ini ayahku Abu Bakar, di kuburan ini suamiku Rasulullah. Tapi sejak ada Umar bin Khattab di kubur situ, aku tidak bisa lagi buka jilbabku karena aku malu ada Umar ibn Khattab. Begitulah para sahabiat, luar biasa rasa malunya, bukan hanya kepada orang yang masih hidup, tapi yang sudah meninggal pun di kuburan pun dia malu. Karena apa? Karena memang pada hakikatnya seperti Rasul, Abu Bakar dan Umar ini, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim. Mereka itu hidup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Umar bin Khattab. Insyaallah nanti ketika ketemu lagi dengan sahabat Umar, kita akan ceritakan tentang beliau. Hadis yang diriwayatkan Umar tidak banyak. Ada yang mengatakan hanya 500 hadis. 500 hadis, tidak banyak. Dibanding Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sampai 5.437 hadis. Artinya 5.000 lebih. Dia hanya 500. Padahal masuk Islamnya tentunya lebih dulu Umar bin Khattab. Dekatnya dengan Rasul lebih lama Umar bin Khattab. Abu Hurairah itu hanya 4 tahun. Dia masuk Islam, bergabung dengan Nabi di tahun Khaybar. Di tahun ke-6 mau masuk tahun ke-7. Rasulullah meninggal mau tahun 10 masuk 11. Berarti hanya 4 tahun paling lama. Tapi riwayatnya terbanyak. Kenapa? Nanti ada sebabnya, karena Umar bin Khattab salah satunya sibuk mengurus negara. Karena saat itu beliau sebagai khalifah. Setelah Abu Bakar jadi khalifah, hanya 2 tahun 8 bulan Abu Bakar meninggal. Lalu naiklah Umar 10 tahun 8 bulan 6 hari, cukup lama. Oleh karena itu kesibukan mengurus negara, akhirnya waktu untuk menyampaikan hadis-hadis Rasul tentunya akan terkuras dengan kesibukan mengurus negara. Oleh karena itu sedikit riwayat Umar bin Khattab, tidak lebih dari 500 hadis. Hadis yang di kitab Arba'in diriwayatkan dari Umar bin Khattab hadis pertama, dan ini hadis kedua. Jadi di kitab Arba'in Nawawi riwayat Umar bin Khattab hanya 2, yaitu riwayat yang pertama innamal a'malu binniyat, dan hadis ini. Hadis yang cerita kata Umar bin Khattab, bainama nahnu julusun inda Rasulillah, ketika kami sedang duduk di sisi Rasul. Di sini kalimat bainama nahnu berarti rame-rame. Jadi bukan beliau dengan Rasul saja, tapi dengan beberapa sahabat.
Dan memang ternyata kalau kita lihat sejarah, sahabat itu paling suka duduk dengan Rasul. Mereka kalau saya sholat itu tidak langsung meninggalkan masjid, terutama ba'da subuh. Mereka kalau habis sholat subuh itu mereka duduk dzikir sampai terbit matahari, sholat 2 rakaat, kemudian nggak langsung pulang. Mereka duduk bersama Nabi, berbincang. Kadang-kadang ada yang berbicara cerita tentang zaman-zaman dahiliyah. Kemudian ada yang cerita macam-macam. Kalau ada yang bertanya, di situ mereka sering duduk dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ba'da salat duhur. Ba'da salat duhur biasanya Rasulullah langsung yang pertama, yaitu kalau ada yang sakit di antara sahabat yang sudah 3 hari tidak terlihat, Rasulullah akan menjenguknya. Setelah itu yang kedua, Rasulullah akan mengunjungi masyarakat Madinah terutama yang miskin, yaitu janda, yatim, itu akan didatangi pada duhur. Dan yang ketiga, Rasulullah biasanya ke pasar Madinah, yaitu beliau masuki pasar kota Madinah, yaitu pasar kota Madinah zaman itu adanya di sekitar masjid, di sekitar kuburan Baqi. Di kuburan Baqi ada namanya Sukul Madinah. Rasulullah biasanya ngontrol sampai datang waktu asar. Itu Rasul SAW baru datang ke masjid lagi. Setelah asar, Rasulullah buka lagi duduk dengan para sahabat. Jadi memang mereka sering duduk dengan Rasul SAW. Oleh karena itu kita pun dianjurkan untuk sering duduk dengan para ulama, dengan pewaris Rasul. Jalisis salihin, jalisil ulama, sangat banyak sekali hadis-hadis yang menganjurkan kepada kita untuk sering duduk dengan para ulama. Karena Rasul bilang manjalas janas, itu manjalasa janasa. Maksudnya apa? Manjalas janas, siapa yang sering duduk-duduk dia dengan seseorang, dia akan mengikuti perilakunya, perangainya seperti orang yang sering diajak duduk. Kalau kita sering duduk dengan orang-orang soleh, lama-lama tingkah kita seperti orang soleh, karena akan terbawa. Ketika kita duduk dengan orang-orang yang ahli ibadah, lama-lama kita akan kebawa seperti orang ahli ibadah. Itulah manjalas janas. Kata para ulama, siapa yang sering duduk sama orang sombong akan berpengaruh, sikapnya akan sombong. Siapa yang duduk dengan orang bakhil akan kebawa menjadi bakhil. Siapa yang duduk dengan orang-orang dermawan itu akan berubah. Ini makanya seringlah duduk dengan orang-orang soleh. Dan insya Allah semua orang-orang yang ada di sekitar kita, baik di kantor kita atau di rumah kita, insya Allah mereka semua orang-orang soleh. Sehingga saat kita duduk dengan mereka, kita akan menjadi soleh. Ini manjalas janas. Tapi di hadis ini tidak disebutkan ini kapan duduknya ini. Apakah ba'da sholat duhur, apa ba'da subuh. Intinya bainama nahnu julusun inda Rasulillah, ketika kami sedang duduk bersama Rasul, dzata yaumin, pada suatu hari. Jadi tidak disebutkan tempatnya. Dan memang para sahabat itu kalau cerita tentang Rasul, mereka itu tidak terlalu mementingkan tempat, waktu, kalau memang tempat dan waktu itu tidak berpengaruh dalam cerita itu. Begitu juga nama, siapa yang terjadi, siapa orang di situ, ketika tidak berpengaruh dengan inti cerita, dia akan tutup cerita itu supaya kita fokus dengan isi ceritanya. Jadi ini adalah salah satu metode sahabat ketika meriwayatkan hadis. Makanya kita dapati banyak di dalam hadis-hadis itu nama orang, ja'a rajulun ilan nabi, tapi nggak disebutin namanya. Sahabat yakin tahu itu orang, tapi nggak disebutkan. Biar apa? Biar yang mendengar cerita itu fokus pada ceritanya, bukan pada si fulan dan fulan. Karena kalau kita cerita seperti ini, tadi ada salah satu sahabat kita, salah satu teman kita naik motor jatuh di depan jalan. Itu langsung kita, bagaimana keadaan orangnya, itu akan bagus cerita seperti itu. Tapi kalau sudah disebutin namanya, si fulan, kadang-kadang kita tidak fokus pada isi cerita. Oh, si fulan itu memang begitu. Kalau naik motor memang kadang-kadang nggak pakai rem, naik motor sembarangan, akhirnya jadi ghibah. Maka kadang-kadang nama orang itu disembunyikan, apalagi di atas mimbar, apalagi seperti taklim seperti ini. Rasulullah SAW kalau ada orang yang melanggar aturan agama, Rasul ingin memberikan nasihat, Rasulullah berdiri, dia ucapkan apa? Ma balu bi aqwamin yaf'aluna kadza wa kadza. Kenapa ada satu kaum yang melakukan hal seperti ini, seperti itu? Artinya tidak disebutkan namanya untuk menghindari ghibah, untuk menghindari, untuk apa? Tidak menjatuhkan seseorang apabila kita ingin kebaikan pada orang tadi. Karena kata para ulama, siapa yang ingin menjatuhkan seseorang, nasihati dia di depan umum. Tapi siapa yang menghendaki kebaikan seseorang,
nasihati dia di belakang pintu, artinya secara sembunyi-sembunyi. Inilah cerita Umar bin Khattab. Dia bilang, pada suatu hari kami sedang duduk bersama Rasul, ittala alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab. Tiba-tiba datang nongol, datang yang tidak kelihatan tanda-tandanya. Ketika kami sedang duduk, tiba-tiba sudah ada di depan pintu masjid. Itu ittala alaina. Kalimat ittala alaina itu tiba-tiba. Tiba-tiba ada saja orang di depan pintu. Dan dia ini laki-laki. Syadidu bayati thiyab, bajunya sangat putih. Syadidu sawadi sya'ri, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, tapi tidak terlihat tanda-tanda musafir. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan kami tidak mengetahui siapa ini orang. Hatta jalasa ilan nabi, lalu dia duduk dekat dengan Nabi. Fa asnada rukbatai ila rukbatai wa wada'a kafai ala fakhidai. Lututnya didempetkan dengan lutut Nabi, kedua tangannya diletakkan di kedua paha Nabi atau di kedua pahanya. Ini cerita Umar bin Khattab menunjukkan ini orang aneh ini. Kenapa? Bajunya sangat putih, rambutnya sangat rapi, tapi nggak ada tanda-tanda safar. Biasanya kalau tanda musafir itu bajunya agak kotor, karena zaman dulu kan kendaraannya onta, kuda. Kalau musafir pasti kotor lah bajunya, atau paling tidak rambutnya acak-acakan, tidak mungkin rapi karena tidak ada helm kan zaman dulu. Kalaupun naik apa, tidak ada, jadi terlihat sekali kalau musafir. Kata sahabat, kalau dibilang musafir tidak ada tanda-tanda karena baju sangat putih, rambut sangat rapi. Tapi kalau dibilang tidak musafir, orang dekat, la ya'rifuhu minna ahad, kami nggak ada yang kenal. Kalau dia nggak musafir, mestinya kami orang kenal, ini orang dekat, orang kota, orang Madinah, kami kenal. Tapi tidak kenal. Tapi kalau kita bilang musafir, tapi nggak ada tanda-tanda musafir. Dan anehnya ini orang tiba-tiba masuk, langsung duduk di depan Nabi Muhammad, duduk di depan Rasul, merapatkan lututnya dengan lutut Nabi Muhammad, dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Ini perbuatan yang sungguh aneh, kata Umar bin Khattab. Ini siapa orang ini? Nah, ternyata nanti diketahui beliau ini adalah malaikat Jibril yang menyerupai manusia. Karena memang seluruh ulama ahli sunnah sepakat malaikat itu bisa menyerupai manusia. Dia bisa yatasyakkal, yaitu merubah bentuk itu malaikat. Nah, dari kalimat ini ada banyak hikmah yang bisa kita ambil. Nah, nanti setelah itu nanti baru malaikat Jibril itu bertanya tentang tentang apa itu Islam, apa itu iman, itu pertanyaannya. Oleh karena itu di kesempatan kali ini berarti kata ulama, kalau kita di majelis sebenarnya malaikat Jibril ini waktu pergi nanti, setelah dia nanya-nanya kepada Rasul, malaikat itu pergi. Maka Rasulullah bertanya kepada Umar, ya Umar, atadri manis sa'il? Umar, tahu nggak siapa yang barusan bertanya? Kata Umar, Allah wa Rasuluhu a'lam. Saya tidak tahu ya Rasul, siapa itu yang nanya? Maka Rasulullah bilang, Jibril. Yang barusan datang itu malaikat Jibril. Ja'akum, datang kepada kalian, liyu'allima dinakum, untuk mengajarkan agama kepada kalian. Oh, berarti malaikat Jibril memberikan pelajaran kepada kita. Pertama, sebelum pertanyaannya, beliau mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara kalau kita hadir di majelisnya Nabi. Tentunya kalau dulu adalah di majelisnya Nabi, kalau sekarang tentunya adalah majalisul ilm, majelis yang di situ dibahas syariat Nabi Muhammad SAW. Maka di sini sebelum malaikat Jibril dinanya tentang Islam, iman, ihsan dan seterusnya, dia mengajarkan adab dulu. Makanya di sini luar biasa Al-Imam Nawawi rahimahumullah. Di hadis pertama dia tekankan tentang niat. Di hadis kedua tentang adab. Karena memang untuk menjadi ilmu yang berkah, selain niatnya betul, karena niatnya sudah bagus, yang kedua harus diiringi dengan adab. Ketika kita niat bagus tapi tidak menggunakan adab di dalam menuntut ilmu, ini tentunya akan mengurangi keberkahan ilmu itu sendiri. Karena memang ilmu ini, terutama ilmu agama, ini sangat berpengaruh dengan menggunakan adab. Berbeda dengan ilmu-ilmu yang mungkin tidak ada kaitan dengan agama, tapi dengan agama ini sangat-sangat berpengaruh dengan adab. Makanya malaikat Jibril mengajarkan berpakaian sangat putih,
rambutnya sangat rapi, duduk di depan dekat Rasul lalu meletakkan kedua tangannya. Itu sebenarnya ajaran secara tidak langsung begini loh cara kalau menghadap di dalam majelis ilmu. Nah, bagaimana? Coba kita lihat, berarti kata ulama kita akan lihat bagaimana Rasulullah di majelis ilmu supaya kita tahu bagaimana ilmu yang bisa kita ambil dari majelisnya Nabi Muhammad SAW. Bersama Rasul di majelis ilmu ini tentunya mengambil dari penjelasan para ulama. Yang pertama, berpenampilan rapi dan bersih. Karena malaikat Jibril tadi sangat rapi dan bersih, rambutnya disisir dengan syadidu sawadi sa'ri, rambutnya sangat hitam rapi, bajunya syadidu bayadi thiyab, sangat putih. Nah, ini menunjukkan kalau datang ke majelis dianjurkan berpenampilan rapi. Ini tentunya yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Bani Adam, sebagaimana dikatakan dalam surat Al-A'raf ayat 31, ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai Bani Adam, wahai manusia, kalau kalian datang ke masjid, ambillah semua perhiasanmu. Maksudnya apa? Berpenampillah yang sangat sempurna untuk menghadap Allah, untuk duduk di majelis ilmu. Kenapa? Karena majelis ilmu nanti kita akan tahu banyak dihadiri para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita nanti ada hadis ini, hadis yang ke-14 kalau tidak salah. Man nafasa an mu'minin kurba nafasallahu anhu kurba min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala musirin yassarallahu fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Lalu di hadis kalimatnya, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa khafathumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ini majelis seperti ini dikelilingi dengan rahmat, dikelilingi dengan malaikat. Oleh karena itu saya teringat dengan guru-guru kita dulu. Mereka mengajar, satu muridnya semangat, 10 semangat, 100 tidak ada perbedaan antara 1-2 orang dengan 100 atau 200 orang. Kenapa? Mereka bilang kita tidak melihat 1, 2 orang, 3 orang. Ketahuilah dalam satu majelis seperti ini sungguh banyak para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ada yang dengar jalan, kata guru-guru kita itu. Kecuali nggak ada guru, nggak ada apa? Muridnya. Ustaz kan malaikat nggak ada, ntar sangkin orang stres, nggak ada guru, nggak ada. Yang penting ada orangnya hadir, selesai. Itu luar biasa. Bahkan kita di Mekah ada ulama yang luar biasa juga. Ini ketika dia diundang untuk ngajar, hari pertama itu penuh, semangat. Yang punya majelis, sahibul majelis, girang, bangga dia bilang, wah, alhamdulillah, majelis banyak, undang ulama besar, kita nggak malu. Pas majelis berikutnya yang hadir nggak lebih dari 10, datang orang itu, pucat sahibul bait, ya sahibul majelis, waduh, malu sekali saya didengar. Ulama besar saya datang, ternyata nggak ada yang datang karena hujan dan sebagainya, hanya beberapa orang. Tapi ternyata ulama ini tahu, jangan malu. Kita bukan berarti dengan 10 terus kita jadi lemah belajarnya. 10, 100, 200 sama. Yang penting adalah hadir, ada yang hadir, karena di belakang mereka ini banyak para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah mereka itu tidak pernah berhenti. Kalau kita kan kadang-kadang kalau ramai semangat, kalau sedikit lemes kita. Kalau 3-4 orang bubar, sudah bubar. Ini kenapa? Karena kita hanya lihat yang zahir. Ini orang-orang dulu luar biasa. Makanya insya Allah Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah. Karena pada hakikatnya majelis seperti ini banyak para malaikat. Makanya katanya tampillah yang rapi, tampil yang wangi. Ini adalah adab yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, berkata Amr ibn Shu'aib, beliau mendengar dari ayahnya mendengar dari kakeknya bahwa Rasulullah bersabda, innallaha yuhibbu, sungguh Allah itu cinta, an yura athara ni'matihi ala abdih, kalau nikmat yang Allah kasih kepada hambanya itu terlihat bekasnya. Artinya begini, ketika kita dikasih rezeki yang banyak, beli baju yang bagus, pakai, gunakan, Allah suka tuh. Dia dikasih nikmat yang banyak, nikmat itu digunakan dan ditampakkan kepada Allah, bukan niat riya. Jadi jangan salah kaprah. Kadang-kadang ada orang sufi begitu, misalkan tawadhu gitu, rezeki banyak beli baju yang jelek,
beli pakaian yang jelek, beli kendaraan yang jelek, sok tawadhu. Salah. Allah cinta kepada orang yang dikasih nikmat dan nikmat itu ditampakkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maaf, kalau saya memberikan hadiah kepada seseorang, lalu saya berikan pakaian misalkan, lalu pakaian itu digunakan, saya gembira. Tapi kalau dia pakaian itu dia terima kasih, saya sudah dikasih, tapi nggak pernah dipakai, disembunyikan saja, saya akan kecewa. Mana nggak pernah saya lihat orang yang saya kasih pakaian tadi, pakaian saya nggak, yang saya kasih nggak pernah digunakan. Begitulah ketika kita dikasih nikmat, gunakan, terutama untuk ibadah. Gunakan pakaian. Bahkan kita nanti kalau belajar, kata Abdullah bin Abbas, Rasul itu punya pakaian khusus untuk Jumat. Pakaian untuk ke masjid untuk Jumat itu khusus, seperti hari Id. Kata Abdullah bin Abbas, kalian kalau ngelihat sahabat di hari Jumat seperti Idul Fitri, penuh seperti Idul Adha, dengan imamahnya, dengan wanginya, semuanya seperti hari Id. Bahkan mereka banyak diantaranya Rasul punya baju khusus untuk Jumat. Ini menunjukkan bahwa mereka ingin menunjukkan, menampakkan nikmat. Nah, ini tentunya merupakan satu hadis bahwa Rasul mengatakan Allah itu cinta, Allah suka kepada orang yang kalau dikasih nikmat terlihat nikmatnya. Maka jangan sampai kita dengan alasan hemat itu kadang-kadang kita nyusahin diri. Udah bisa kita dari sini naik mobil mau jalan kaki mau irit, bukan irit, itu nyiksa diri. Itu nikmat Allah kasih, gunakan. Kita mau makan yang enak, kita punya uang, makan yang enak. Jangan kita sampai akhirnya makan yang kita inginkan tidak kita makan karena ingin menghemat. Ini salah tempat, kata para ulama. Tunjukkan bahwa ya Allah, Engkau kasih nikmat ini, aku gunakan, tetapi tentunya tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan, juga tidak boleh kurang. Sedang sesuai dengan kemampuan. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sendiri mengenakan gamis. Gamis itu tanda mewah ya di zaman dulu ya bagi orang Arab. Tapi sekarang tentunya tidak harus gamis, yang penting menutup aurat. Dan bahannya gamisnya Nabi indah untuk ke masjid. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya untuk taklim, karena kalau dulu kan taklim itu, kajian itu pasti identik di masjid. Jadi luar biasa. Dan Rasulullah lebih suka warnanya putih. Tidak harus putih tentunya, tapi Rasulullah sukanya warnanya putih. Karena kenapa? Kalau putih tentunya di zaman dulu mungkin lebih menolak panas dan seterusnya, dan terlihat bila kotor. Nah, itulah adab Rasulullah di dalam pakaian. Kenapa? Karena malaikat Jibril datang dengan pakaian yang sangat putih, sangat bersih, sangat rapi. Berarti kalau kita di dalam majelis ilmu, ayo kita perhatikan pakaian kita. Terutama nanti tentunya di rumah. Ketika di kantor ya dengan pakaian kantor kita, tapi ketika di rumah jangan sampai kita sembarangan di dalam datang ke tempat-tempat ibadah, terutama saat majelis ilmu dan juga mendirikan sholat. Bahkan Rasulullah mengenakan imamah. Rasulullah mengenakan imamah. Kalau lagi menghadiri majelis ilmu, dia pakai imamah. Dan pakai ini imamah dikatakan sunnah. Kemudian Rasulullah berhias menggunakan cincin dengan rapi. Mungkin kalau bagi kita ini kalau sedang mau pergi aja, kalau ada di pesta baru rapi. Tapi kalau Rasul itu di tempat ibadah saja luar biasa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya menghiaskan menampakkan kenikmatan ini bukan niat riya, tapi untuk tawadhu, untuk menunjukkan sebagai syukur nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini sangat banyak sekali, saya tidak bahas karena terlalu panjang. Rasulullah menegur orang yang berpakaian kotor saat datang ke tempat ibadah, karena malaikat Jibril sudah mengajarkan yang putih, yang bersih, yang bagus. Rasulullah menegur ketika ada orang yang berpakaian kotor ketika masuk ke tempat ibadah, baik di majelis ilmu atau di majelis ibadah yang lainnya. Kemudian menegur aroma yang tidak sedap. Tadi bajunya bersih tapi aromanya tidak bagus, tidak baik, baunya nggak enak, ditegur sama Nabi Muhammad. Bahkan man akala min hadhihi syajara al-muntinah, siapa yang makan makanan yang bau ini, fala yaqrabanna masjidana, nggak usah dekat-dekat masjid kami, kata Rasul. Kenapa? Fa innal malaika ta'adza, karena para malaikat itu merasa terganggu dengan bau mulut kita, dengan bau pakaian kita. Sebagaimana orang merasa terganggu, malaikat pun terganggu. Maka Rasulullah mengajarkan untuk ke masjid, untuk ke tempat ibadah, ke majelis ilmu, majelis zikir, disuruh berpakaian yang sangat rapi, bersih, wangi. Itulah yang diajarkan
oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah itu nanti kalau Abdullah bin Abbas waktu itu kalau ke masjid dia pakai minyak wangi. Minyak wanginya itu bukan kalau botol kecil, bukan satu colek dua colek, dia habiskan. Mungkin satu botol itu sekali pakai, dua kali pakai, selesai dia. Sampai-sampai kalau dia sedang jalan menuju ke masjid, dia lewat sudah baunya masih wangi tuh di jalan itu. Akhirnya ditegur, Abdullah bin Abbas, engkau berpakaian apa seperti tukang minyak wangi, pakai minyak wanginya. Kalau kita kan sebotol ini setahun nggak habis-habis karena nyoleknya sedikit, selesai. Kalau ini habis. Abdullah bin Abbas, engkau seperti tukang minyak wangi pakainya. Apa kata Abdullah bin Abbas? Wallahi saya lihat Rasulullah itu kalau mau ke masjid, bahkan bukan hanya ke masjid, dia kalau mau ketemu istrinya, dia keluarkan siwak dulu. Sebelum di depan rumah istrinya, siwak pakai minyak wangi, baru ketok masuk. Setelah keluar dari rumah istrinya, mau ke istrinya yang satu lagi, bersiwak lagi, kemudian pakai minyak wangi, ketok lagi. Apalagi datang ke masjid, wallahi Nabi Muhammad ta'attara at-turuq wal manazil. Katanya ta'attara seperti dipakai minyak wangi, at-turuq jalanan-jalanan, wal manazil dan tempat-tempat di mana Nabi singgah. Jadi kalau Nabi masuk ke sini, semasjid wangi. Rasulullah di jalan lewat, jalanan wangi. Kenapa? Kata Abdullah bin Abbas, memang badannya Rasul aslinya wangi, tapi masih ditambahin minyak wangi. Kalau Nabi badannya wangi pakai minyak wangi, bagaimana saya? Makanya saya mau ikutin Nabi. Jadi kalau Abdullah bin Abbas bukan karena badannya wangi, karena minyak wanginya apa? Jadi Abdullah bin Abbas kalau masuk wangi nih, karena sebotol dihabisin sama dia. Jadi kalau karena mau ngikutin Rasul, mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah bagaimana kita bisa bayangkan di zaman itu 1444 tahun yang lalu, di masa orang yang mungkin nggak kenal mandi, nggak kenal, di zaman Islam waktu itu justru melebihi bersihnya di zaman sekarang. Inilah apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Bahkan yang ini tidak diperbolehkan, yang bau nggak boleh masuk ke masjid oleh Rasulullah SAW. Dan tentunya di dalam berpakaian yang rapi tentunya harus juga ada batasannya. Tidak boleh berpakaian dari kulit hewan buas. Kadang-kadang orang keren yang dipakai untuk apa? Jaket dari kulit macan. Sebenarnya Rasulullah nggak suka itu. Karena Rasulullah naha an julidis sibah. Rasulullah melarang menggunakan baju dari kulit hewan buas. Artinya mau berpenampilan keren, mahal, tapi malah nggak bagus, nggak boleh. Ada aturannya. Menyerupai pakaian lawan jenis, ya, laki memakai pakaian yang untuk perempuan pakai laki, warnanya juga harus diperhatikan. Dan ini tentunya tidak diperbolehkan seperti yang sering kita dengar dari hadis Rasulullah SAW. La'ana Rasulullah ar-rajul yalbasu libsatal mar'ah wal mar'ah talbasu libsatar rajul. Allah Rasulullah melaknat wanita yang berpakaian seperti laki-laki, laki-laki seperti wanita. Begitu juga warnanya. Nah, ini mesti berhati-hati pakai warna. Warna ini ciri khas perempuan, nggak boleh dipakai warnanya. Ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan waktu itu Rasulullah SAW pernah melihat, yaitu saya mempunyai, ini Abdullah bin Amr mempunyai baju yang berwarna kuning. Ini warnanya kuning, warna kuning seperti warna perempuan. Dikatakan ganti bajumu itu, cuci dan simpan, jangan dipakai lagi, kata Rasulullah SAW. Warnanya itu nggak bagus, warna apa? Warna perempuan. Mungkin kalau kita sekarang warna pink gitu misalkan itu warna perempuan. Rasulullah nggak suka itu pakai baju-baju yang model yang seperti itu. Walaupun sekarang kadang ngetrennya yang unik-unik, nah tentunya mesti berhati-hati. Kemudian pakaian suhra. Ini suhra ini pakaian yang Rasulullah tidak suka juga. Apa itu? Pakaian yang heboh, yang bikin orang semuanya jadi nengok semuanya itu. Karena unik, nyeleneh. Nah, ini tentunya ini tidak bagus. Siapa yang mengenakan pakaian syuhra, nanti Allah memakai kepadanya pakaian kehinaan. Karena pakai syuhra itu biar menjadi pusat pandangan orang. Nah, ini rapi, tapi rapi kebablasan juga tidak diperbolehkan. Dan tentunya yang menutup kaki. Nah, ini pakaian terutama gamis ya, gamis, kain, sarung itu harus diangkat. Terbuat dari sutra juga tidak boleh, tentunya laki-laki. Intinya inilah gaya pakaian Nabi, kata para ulama. Bila kita simpulkan seperti ini, yang harus kita perhatikan. Tujuan pakaian adalah yang pertama menutup aurat. Ini yang harus menjadi pokok utama, yaitu tebal, menutupi warna kulit, tidak menampakkan bentuk tubuh, berbentuk pakaian dan seterusnya. Yang kedua demi kesehatan. Yang ketiga baru model.
Jadi yang harus kita lihat pertama kalau mau pakai, lihat pakaian itu yang pertama ini menutup aurat apa tidak, itu yang pertama. Oh sudah menutup aurat, nah baru cocok nggak untuk kita kesehatan, bagus, keindahan itu nomor 3. Jangan didulukan keindahan dulu walaupun buka aurat, ini tentunya tidak diperbolehkan. Nah intinya kalau ini sudah ketutup auratnya, alhamdulillah, model itu terserah. Mungkin Indonesia berbeda dengan Saudi, Saudi berbeda dengan Malaysia, Singapura, Brunei. Silakan, yang penting ini sudah kena menutup aurat. Masalah model itu sesuai dengan tempat masing-masing. Tidak harus kata para ulama tidak harus pakai gomis terus. Misalkan kita mau ke kantor pakai gomis terus, ngikutin sunnah Nabi. Enggak, di sini tentunya ada ini pokoknya, ini kesehatan dan keserasian, dan ini juga keindahan. Kira-kira maaf, kalau kita jangan-jangan pakai ke kantor menggunakan gomis, pakai imamah, malah jadi syuhra nanti. Sekantor kenal sama dia nih, syuhra nih. Ini akan menjadi khilaf. Ini akan menjadi syuhra. Jadi inilah adab berpakaian yang diajarkan Nabi kita Nabi Muhammad, terutama di dalam majelis ilmu. Ini tentunya yang bisa kita jelaskan berkaitan dengan majelis ilmu. Mungkin sebelum saya tutup ada satu bab lagi yang penting juga, yaitu tentang duduk. Ini saya singkat karena memang supaya bisa kebahas dua bab ini, pakaian dan juga cara duduk. Ada duduk dalam majelis, ini saya tidak detilkan. Yang pertama, adab di dalam majelis seperti yang diajarkan malaikat, yaitu dengan rapi, dan ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah di ayat ke-11. Di sini dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majlis fafsahu. Kalau kalian duduk di majelis, berlapang-lapanglah, jangan bersempit-sempit. Jadi sebelum cerita tentang yarfa'illahu ladina amanu minkum, Allah akan tinggikan derajat orang yang menuntut ilmu, Allah cerita dulu tentang duduk. Jadi tidak sekonyong-konyong langsung Allah meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu atau menuntut ilmu, tapi diawali dengan apabila kalian duduk, berlapang-lapanglah. Jadi ternyata adab duduk itu mempengaruhi ilmu. Keberkahan ilmu dipengaruhi juga diawali dengan cara duduk. Yang kedua, memberikan keluasan. Ini alhamdulillah, kadang-kadang kalau ada tempat sempit, kita coba memberikan kelapangan di dalam duduk kita. Kemudian memberikan salam di waktu kita masuk. Kalau memang sudah ada majelis, berikan salam, tapi salamnya untuk yang di dekatnya, bukan untuk di tempat umum, karena sudah mulai taklim. Duduk, salamlah di mana dia duduk. Kemudian duduk di tempat yang nyaman, yang dimana dia dapat tempat, tidak perlu memaksakan di satu tempat tertentu. Inilah yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, bahwa dimanapun kita berada saat kita masuk ke satu majelis, duduklah di situ, dan diharamkan untuk memindahkan orang lain lalu diduduk di tempat itu. Itulah hal-hal yang perlu diingat di dalam majelis ilmu. Insya Allah kita pada pertemuan akan datang akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi dan hikmah-hikmah di dalam bertanya. Karena nanti ada metode belajar di dalam Islam. Metodenya ada 4 metode dari apa yang diambil dari hadis yang kedua ini, insya Allah. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas. Mungkin sebelum saya tutup, mungkin kalau ada pertanyaan. Tapi mungkin kalau tidak ada, karena memang hadisnya juga belum selesai, baru muqaddimah, belum masuk ke inti daripada hadis ini. Sekali lagi, semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan keberkahan majelis ilmu yang kita lakukan di siang hari ini menjadi sebab dikabulkan semua hajat kita, dimudahkan segala urusan kita, diangkat segala kesulitan kita, dan diampuni segala dosa dan kekurangan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan maqbula. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Sehat ya, Pak? Hah?